Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Bedah digestif. Baik, di sini ada pengertian bedah digestif. Bedah digestif adalah cabang dari bedah mayor yang menangani penyakit pada sistem pencernaan melalui prosedur pembedahan. Cakupan organ dalamnya meliputi saluran cerna seperti esofagus, lambung, usus halus dan besar, rektum, serta organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Prosedur umumnya mencakup reaksi organ, pembuatan anastomosis, serta eksplorasi rongga abdomen. Saat ini pendekatan laparoskopi makin populer karena terbukti mempercepat pemulihan pasien, mengurangi nyeri pasca operasi, dan menurunkan risiko komplikasi dibandingkan bedah terbuka. Baik, selanjutnya di sini ada definisi bedah digestif. Bedah digestif merupakan cabang dari ilmu bedah yang berfokus pada diagnosis dan penata laksanaan gangguan sistem pencernaan, baik melalui prosedur pembedahan terbuka maupun teknik invasif minimal seperti laparoskopi. Sistem pencernaan yang dimasuk mencakup organ-organ seperti esofagus, lambung, usus halus dan besar, rektum, serta organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Dalam konteks modern, teknik laparoskopi telah menjadi pendekatan utama dalam berbagai tindakan bedah digestif karena terbukti mampu mempercepat pemulihan pasien, mengurangi nyeri pasca operasi, serta menurunkan risiko komplikasi. Prosedur umum dalam bedah digestif antara lain meliputi reseksi organ, anastomosis, dan eksplorasi rongga abdomen yang dapat diterapkan baik pada kondisi jinak maupun ganas. bedah digestif berhubungan erat dengan gangguan struktur dan fungsi pada organ-organ sistem pencernaan. Patofisiologi menggambarkan bagaimana penyakit berkembang dan menyebabkan gangguan pada tubuh. Berikut adalah contoh-contoh kondisi utama dan patofisiologinya. Yang pertama, apendisitis atau radang usus buntu. Apendisitis merupakan peradangan pada appendix atau usus buntu yang umumnya disebabkan oleh sumbatan pada lumen appendix. Sumbatan ini dapat berasal dari fekalit atau tinja yang mengeras, pembesaran jaringan limfoid atau benda asing. Akibat sumbatan tersebut, lendir dan cairan yang dihasilkan oleh mukosa appendix menumpuk dan tidak dapat keluar, sehingga tekanan di dalam lumen meningkat. Tekanan ini kemudian menekan pembuluh darah, menghambat aliran darah, dan juga menyebabkan iskemia atau kekurangan suplai oksigen. Kondisi ini memicu respon inflamasi dan meningkatkan risiko infeksi. Jika tidak segera ditangani, jaringan appendix dapat mengalami nekrosis atau kematian jaringan dan akhirnya ruptur, pecah, yang berisiko menimbulkan peritonitis atau peradangan pada selaput rongga perut. Gejala yang muncul antara lain nyeri perut kanan bawah, demam, mual, dan muntah. Yang kedua ada kolelithiasis atau batu empedu. Kolelithiasis adalah kondisi terbentuknya batu dalam kantong empedu akibat ketidakseimbangan komponen penyusun empedu, yaitu kolesterol, garam empedu, dan bilirubin. Jika kolesterol terlalu tinggi dan tidak cukup diikat oleh garam empedu, maka kolesterol akan mengendap dan membentuk kristal yang kemudian berkembang menjadi batu empedu. Batu ini dapat menyumbat saluran empedu dan menyebabkan aliran empedu terganggu. Akibatnya terjadi peradangan pada kantong empedu yang disebut kolesistis. Gejala klinis yang sering muncul meliputi nyeri perut kanan atas, terutama setelah makan berlemak, mual, muntah, dan demam. Bedah digestif menangani banyak penyakit dengan insidensi tinggi. Beberapa di antaranya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada apendisitis akut yang merupakan kasus bedah emergensi paling sering secara global, dengan insidensi 100-200 kasus per 100.000 penduduk setiap tahun. Kemudian ada kolelithiasis dan kolesistitis meningkat di Indonesia, terutama pada wanita usia 40-60 tahun. Lalu ada obstruksi usus yang mencakup 20% kasus bedah abdomen akut dengan penyebab utamanya adhesi, hernia, dan juga tumor. Kanker kolorektal termasuk 3 besar kanker terbanyak di Indonesia. Sebagian besar pasien datang dalam stadium lanjut.
sehingga memerlukan tindakan bedah seperti hemikolektomi. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala. Ada beberapa tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa Anda perlu berkonsultasi dengan dokter bedah digestif. Berikut adalah beberapa situasi di mana sebaiknya Anda mencari perawatan. Yang pertama, nyeri perut yang parah. Jika Anda mengalami nyeri perut yang mendadak dan instan, terutama jika tidak mereda dengan obat pereda nyeri biasa. Yang kedua, perubahan pola buang air besar, diare kronis, sembelit berkepanjangan, atau perubahan dalam kebiasaan buang air besar yang tidak biasa. Yang ketiga, kehilangan berat badan tanpa sebab, penurunan berat badan yang signifikan tanpa perubahan diet atau peningkatan aktivitas fisik. Yang keempat, mual dan muntah berulang, terutama jika Anda disertai dengan darah atau tidak dapat mempertahankan makanan dan cairan. Yang kelima, kesulitan menelan, rasa sakit atau kesulitan saat menelan makanan atau cairan. Yang keenam, pendarahan dari rektum atau dalam tinja yang berwarna hitam atau berdarah. Yang ketujuh, gejala kanker. Jika ada riwayat keluarga kanker pencernaan atau jika Anda memiliki gejala seperti kelelahan ekstrim dan perubahan pola makan. Yang kedelapan, gejala batu empedu. Rasa nyeri di bagian kanan atas perut, terutama setelah makan makanan berlemak, bisa menjadi tanda masalah dengan kantong empedu. Selanjutnya ada diagnosis penyakit bedah digestif. Yang pertama, pendekatan umum. Diagnosis penyakit bedah digestif dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup gejala klinis seperti nyeri perut, gangguan pencernaan, pendarahan, saluran cerna, atau penurunan berat badan. Pemeriksaan fisik untuk menilai tanda-tanda seperti nyeri tekan, masak perut, atau distensin. Pemeriksaan laboratorium, misalnya pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati, atau enzim pankreas. Pemeriksaan pencitraan seperti endoskopi, ultrasonografi, USG, atau CT scan tergantung jenis keluhan atau penyakit yang dicurigai. Selanjutnya adalah kanker kolorektal. Kolonoskopi merupakan metode utama untuk mendiagnosis kanker kolorektal. Pemeriksaan ini memungkinkan visualisasi langsung mukosa usus besar serta identifikasi polip atau massa tumor. Kolonoskopi juga bisa digunakan untuk mengangkat polip secara langsung sehingga sekaligus berfungsi sebagai tindakan pencegahan. Pemeriksaan ini direkomendasikan secara rutin bagi individu dengan resiko tinggi seperti riwayat kanker kolon. Selanjutnya adalah kanker lambung. Diagnosis ditegakkan melalui endoskopi saluran cerna bagian atas serta biopsi jaringan dari daerah yang langsung adanya lesi seperti tukak, massa tumor, atau kelainan mukosa lambung. Selain itu, dilakukan deteksi infeksi Helicobacter pylori karena bakteri ini merupakan faktor risiko penting dalam perkembangan kanker lambung. Diagnosis dini sangat penting karena gejala kanker lambung pada tahap awal cenderung samar. Yang keempat, ada batu empedu atau kolelithiasis. Pemeriksaan utama yang digunakan adalah USG abdomen. USG itu sangat sensitif untuk mendeteksi batu di kandung empedu, serta tanda-tanda peradangan seperti dinding kandung empedu yang menebal atau cairan di sekitarnya. Pemeriksaan ini juga dapat membantu dalam menegakkan diagnosis kolelithiasis akut bila disertai gejala nyeri kuadran kanan atas dan demam. Pemeriksaan tambahan seperti tes fungsi hati atau CT scan mungkin dilakukan jika diagnosis belum jelas. Yang kelima, ada pankreatitis akut. Diagnosis pankreatitis akut itu ditegakkan apabila minimal 2 dari 3 kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, nyeri perut hebat di daerah epigastrium, biasanya menjalar ke belakang dan muncul tiba-tiba. Yang kedua, peningkatan enzim pankreas dalam darah seperti amilase dan lipase, minimal 3 kali dari batas normal. Yang ketiga, gambaran khas pada CT scan atau MRI seperti pembengkakan pankreas atau adanya cairan paripankreatik.
Evaluasi menyeluruh diperlukan karena pankreatitis dapat berkembang menjadi kondisi berat dengan komplikasi sistematik. Pengobatan dan pencegahan dalam bedah digestif. Nah, penanganan pada kasus bedah digestif tidak hanya terfokus pada tindakan operatif, tetapi juga mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, pilatif, hingga rehabilitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui tata laksana yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya pengobatan dalam bedah digestif berdasarkan pendekatannya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada kuratif atau penyembuhan, ditujukan untuk mengangkat atau menghilangkan sumber penyakit terutama pada kasus tumor dan kanker saluran cerna. Kemudian ada paliatif atau mengurangi gejala, diterapkan pada penyakit sudah tidak dapat disembuhkan namun gejala tetap bisa dikontrol. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu pemasangan stent pada saluran cerna yang tersumbat, drainage abscess atau asintens, dan operasi bypass untuk menghindari obstruksi usus. Dan suportif atau mendukung pemulihan pasien agar lebih cepat dan optimal. Contohnya, program Initiated Recovery After Surgery atau IRAS, seperti kontrol nyeri, nutrisi pre dan post operasi, serta mobilisasi dini. Antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi luka operasi, rehabilitas nutrisi pada pasien dengan gangguan absorpsi pasca operasi. Selanjutnya ada teknologi dan teknik bedah modern. Perkembangan teknologi sangat mendukung efektivitas dan efisiensi tindakan bedah. Contohnya, laparoskopi dan robotic surgery, luka lebih kecil, nyeri lebih ringan, dan pemulihan cepat. Lalu ada CT guided surgery atau bedah berbasis imaging. Ada personalized surgery yang mempertimbangkan profil genetik pasien, terutama untuk penanganan kanker. Baik, selanjutnya adalah upaya pencegahan dalam bedah digestif. Pencegahan pada kasus bedah digestif ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah orang yang terkena penyakit saluran cerna, serta menghindari terjadinya komplikasi yang lebih berat. Yang pertama ada pencegahan primer. Pencegahan primer dilakukan sebelum seseorang itu terkena penyakit dengan cara mengendalikan faktor risiko yang bisa memicu penyakit saluran pencernaan. Fokus utamanya adalah memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta melakukan imunisasi bila perlu. Langkah nyata pencegahan primer yaitu yang pertamanya edukasi dan sosialisasi pola makan sehat, yaitu mengajarkan masyarakat untuk mengonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur dan buah, lalu mengurangi makanan yang berlemak jenuh, serta membatasi konsumsi alkohol dan rokok. Hal ini penting karena kebiasaan makanan yang buruk dan kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit pencernaan seperti kanker usus dan gastritis. Lalu yang keduanya adalah vaksinasi hepatitis B, yaitu melakukan vaksinasi hepatitis B adalah langkah pencegahan untuk menurunkan risiko terjadinya kanker hati, hepatoselular karsinoma yang sering berkembang dari infeksi hepatitis kronis. Lalu yang ketiga ada screening dan pengobatan infeksi Helicobacter pylori. Helicobacter pylori adalah bakteri yang dapat menyebabkan radang lambung, tukak lambung, bahkan kanker lambung. Dengan screening atau pemeriksaan dan pengobatan dini, kita bisa mencegah perkembangan penyakit lambung yang lebih serius. Lalu selanjutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini dilakukan pada orang yang sudah memiliki gejala awal atau faktor risiko, dengan tujuan untuk menemukan penyakit secepat mungkin dan memberikan pengobatan lebih dini, sehingga penyakit tidak bertambah parah dan komplikasi bisa dicegah. Fokus utama pencegahan sekunder adalah deteksi dini, yaitu mencari tanda-tanda penyakit yang masih tersembunyi, lalu pengobatan segera, memberikan terapi supaya penyakit tidak berkembang lebih lanjut. Contoh penerapan dalam bedah digestif, yaitu endoskopi untuk pasien dispepsia kronik. Endoskopi itu dilakukan pada pasien yang sering mengalami nyeri lambung, perut kembung, atau gangguan pencernaan terus-menerus. Dengan endoskopi, dokter bisa melihat langsung kondisi lambung dan usus, mendeteksi luka atau tanda kanker pada tahap sangat awal. Lalu pemeriksaan feses. Pemeriksaan tinja dilakukan untuk mendeteksi adanya darah samar dalam tinja
yang bisa menjadi tanda awal adanya kanker usus atau pendarahan di saluran cerna. Jika ditemukan sejak awal, penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Lalu untuk terapinya itu harus sesuai dengan penyebabnya. Jika ada infeksi Helicobacter pylori, maka segera diberikan obat antibiotik untuk membunuh bakteri tersebut, seperti terapi eradikasi. Lalu, jika pasien memiliki GERD atau penyakit asam lambung naik, segera diberikan obat penurun asam lambung seperti PPI, yaitu proton pump inhibitor, untuk mencegah kerusakan esofagus lebih lanjut. Lalu, jika pasien mengalami IBD, inflammatory bowel disease, seperti Crohn disease atau colitis ulcerativa, maka diberikan obat imunosupresan untuk mengendalikan peradangan. Pencegahan tersier, di mana pencegahan tersier ini difokuskan pada penanganan komplikasi dan rehabilitasi. Contohnya yang pertama, rehabilitasi nutrisi pada pasien pasca peradangan kronis saluran cerna. Yang kedua, pengawasan ketat untuk mencegah kekambuhan kanker digestif serta penanganan komplikasi seperti struktur atau perforasi. Nah, menurut Miller et al. Serta Ignatovicius dan Workman, pasien perlu dipersiapkan secara holistik sebelum tindakan bedah, meliputi yang pertama, pengelolaan kecemasan dan kesiapan psikologis spiritual. Yang kedua, pencegahan infeksi luka operasi. Yang ketiga, persiapan usus sebelum tindakan pada kolon. Yang keempat, pengkajian metabolik untuk menilai kesiapan tubuh menghadapi stres pembedahan.